Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Fauzi dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studio perancangan 1. Berikut adalah hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama adalah lokasi pembangunan. Nama proyek pembangunan adalah pembangunan apartemen. Berlokasi di Kupang dan jenis konstruksi bagian atasnya adalah beton bertulang dan konstruksi bagian bawahnya adalah borpel. Bangunan ini memiliki lantai sebanyak 10 lantai, dengan ketinggian setiap lantai adalah 4 meter, dengan total elevasi ketinggian setinggi 36 meter. Ya, berikut adalah denah gambar dari apartemen 10 lantai. Yang pertama ada gambar terlihat dari tampak atas, dan yang kedua adalah gambar dari tampak samping. Berikut adalah hasil tes uji sondir dilakukan di 2 titik atau grafik hasil sondir dari uji tanah untuk fondasi tiang. Dan berikut adalah tabel data SPT BM1 dan BM2. Dilakukan di kedalaman setiap kelipatan 2 meter. Dan didapat hasil BM1 dan BM2 sebagai berikut yang ada di tabel. Kemudian didapatkan data hasil uji sondir dengan melakukan tes di 4 titik, kedalaman 12 meter, 12 meter, 13,6, dan 12 meter. Dengan nilai konus sebesar 250 kg per cm persegi sampai 235 kg cm persegi. Jumlah hambatan lekat TF sebesar 742,67, 824, 892, dan 761 kg per cm. Selanjutnya ada kapasitas dukung tiang panjang tunggal. Dihitung dengan metode Meyerhof menggunakan data sondir. Yang pertama ada diameter tiang sebesar 0,3 meter. Angka pertama dihitung adalah kapasitas dukung ujung tiang, di mana didapat nilai QC sebesar 235 kg per cm persegi, nilai AP didapat 0,071 meter persegi, nilai QP didapat dari QC dikali AP mendapatkan hasil 1630,212 kN. Kemudian dihitung juga kapasitas dukung selimut tiang, di mana nilai JHL sebesar 892 kg per cm persegi, nilai K didapat dari P kali D dengan hasil 0,943 meter. Selanjutnya ada nilai QS dengan rumus JHL dikali K mendapatkan hasil 841,29 kN. Kemudian dihitung juga kapasitas dukung ultimate tiang, di mana nilai QU sama dengan QP ditambah QS dan menghasilkan jumlah 2471,240 kN. Selanjutnya ada kapasitas dukung izin tiang. Q izin didapat dengan rumus sebagai berikut dan menghasilkan 820,013 kN atau 82,001 ton. Selanjutnya dihitung juga jumlah tiang dengan N sama dengan P dikali Q izin mendapatkan hasil 8,909 atau dibuatkan menjadi 9 buah. Efisiensi kelompok tiang, di mana nilai EGA didapat dengan rumus sebagai berikut dan menghasilkan jumlah 0,994. Dan selanjutnya ada kapasitas dukung kelompok tiang, di mana nilai QG dengan perhitungan rumus N dikali Q izin dikali EG mendapatkan hasil 733,351 ton. Selanjutnya ada kapasitas dukung tiang panjang dengan diameter tiang 0,4 meter. Yang pertama kita hitung adalah kapasitas dukung ujung tiang, di mana nilai QC didapat 235 kg per cm persegi, nilai AP didapat 0,126 meter persegi, nilai QP didapat 2898,154 kN. Selanjutnya ada kapasitas dukung tiang selimut dengan JHL sebesar 892 kg per cm persegi, nilai K 1,257 meter, dan nilai QS didapat 1121,370 kN. Selanjutnya ada kapasitas dukung ultimate tiang dengan
data dengan perhitungan yang didapatkan sebesar 4019,526 kN. Dan kapasitas dukung izin tiang atau Q izin didapatkan sebesar 133,320 ton. Lalu jumlah tiang N dengan rumus P dibagi Q izin menghasilkan sebanyak 5,48 atau dibuatkan menjadi 6 buah. Selanjutnya ada efisiensi kelompok tiang didapat nilai 0,995 dan kapasitas dukung kelompok tiang didapat ya, di sini ada efisiensi kelompok tiang dengan nilai EG didapat 0,995 dan kapasitas dukung kelompok tiang sebesar 795,977 ton. Nah, selanjutnya ada kapasitas dukung tiang panjang dengan diameter tiang sebesar 0,5 meter. Didapat hasil perhitungan sebagai berikut. Nilai QC didapat 235 kg per cm persegi, nilai AP adalah 0,196 meter persegi, nilai KP adalah 4.526,366 kN. Selanjutnya ada kapasitas dukung tiang selimut. Nilai JHL didapat 892, nilai K didapat 1,571 meter, nilai QS didapat 1041,714 kN. Selanjutnya ada kapasitas dukung ultimate tiang, di mana nilai QS sebesar 5.930 kN, kapasitas dukung izin tiang Q izin adalah 196,63 ton, dan jumlah tiang sebanyak 4 buah, efisiensi kelompok 0,996, kapasitas dukung kelompok tiang sebesar 783,203 ton. Selanjutnya ada perhitungan metode Merhoff dengan data SPTBM1. Dengan tiang panjang berdiameter 0,3. Kapasitas dukung ujung tiang. Letak N1 dan N2 pada tiang diameter 0,3 meter. Didapat nilai AP dengan rumus 1/4 dikali P dikali D kuadrat, di mana menghasilkan 0,071 meter persegi. 8D didapat 8 dikali 0,3 mendapatkan hasil 2,4 meter. 4D di mana dihasilkan 1,2 meter. Nilai NB didapat 89,333 dan nilai QP didapat 252,652 ton. Berikut adalah gambaran dari nilai NSPT. Di kedalaman 22 meter dan nilai NSPT sebesar 100. Berikut adalah kapasitas dukung selimut tiang. QS didapat 160,662 ton. Kapasitas dukung ultimate tiang atau QU didapatkan hasil sebesar 413,347 ton. Kapasitas dukung izin tiang. Q izin sama dengan QU dibagi SF dikurang WP. Didapatkan hasil sebesar 131,419 ton. Selanjutnya ada jumlah tiang N sebanyak 5,45 dibulatkan menjadi 6 buah. Efisiensi kelompok tiang nilai EG dengan rumus sebagai berikut mendapatkan hasil perhitungan sebanyak 0,995. Lalu kapasitas dukung kelompok tiang nilai QG dengan rumus N dikali Q izin dikali EG mendapatkan hasil 800,325 ton. Selanjutnya ada tiang panjang dengan ukuran 0,4 meter. Dihitung dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Didapatkan hasil yang sama seperti nilai AP sebesar 0,126 meter persegi, nilai 8D 3,2, 4D 1,6, NB didapat 86,833, nilai QP didapat 436,648 ton, lalu kemudian kapasitas dukung selimut tiang didapat 214,206 ton, kapasitas dukung ultimate tiang sebesar 650,863 ton. Selanjutnya ada juga kapasitas dukung izin tiang, di mana Q izin didapat nilai sebesar 210,317 ton. Jumlah tiang di sini mendapatkan hasil dengan rumus P dibagi Q izin sama dengan 3,474 dan kemudian dibulatkan menjadi 4 buah. Efisiensi kelompok tiang di mana nilai EG
dengan rumus sebagai berikut, mendapatkan hasil yang sama 0,996, lalu kemudian ada kapasitas dukung kelompok tiang dengan QG dan rumus N dikali QJ dikali EG mendapatkan nilai 837,710 ton. Selanjutnya juga ada perhitungan tiang panjang dengan diameter ukuran 0,5 dengan rumus yang sama, perhitungan yang sama, dan nilai-nilai yang dicari juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, mendapatkan hasil sebagai berikut. Dengan nilai AP 0,196 meter persegi, nilai 8D adalah 4, 4D adalah 2, lalu juga ada kapasitas dukung selimut tiang, kapasitas dukung ultimate tiang, kapasitas dukung izin tiang, lalu jumlah tiang di sini didapatkan hasil 2,416, lalu dibuatkan menjadi 3 buah. Lalu efisiensi kelompok tiang di sini tetap sama 0,996. Selanjutnya juga ada kapasitas dukung kelompok tiang, yaitu sebesar 903,296 ton. Nah, di sini juga ada penurunan tiang panjang. Penurunan fondasi harus diperhitungkan dengan penurunan fondasi tunggal dan penurunan fondasi kelompok tiang yang keluar dari perhitungan berikut. Berikut adalah penurunan tiang panjang dengan diameter 0,3 dengan jumlah tiang sebanyak 5 tiang atau 5 buah untuk menahan beban total sebagai berikut. Berat aksial yang didapat atau yang ada adalah 730,553 ton, lalu berat tiang ada dengan rumus AP dikali Y dikali N dikali L dengan hasil 22,393 ton. Lalu ada berat total, berat P ditambah berat tiang, dan didapatkan hasil 752,900 ton. Ya, selanjutnya ada penurunan tiang. Dengan diameter 0,3 menggunakan metode Meyerhof. Pertama, nilai D 0,3 meter, nilai Q 752,946 ton, lalu L 22 meter, nilai AP 0,071 meter persegi, nilai EP didapat 2.574.296 ton, lalu selanjutnya nilai S didapatkan hasil 0,93 meter. Berikut adalah gambaran dari mekanisme penyebaran beban pada kelompok tiang yang dapat dilihat dengan beban 756,553 ton. Berikut adalah perhitungannya. Beban aksial sebesar 730,553 ton, lebar PL cap 1,5, panjang PL cap 2,25, panjang tiang 22 meter, luas penampang 8,13, luas penampang 2 28,75, lalu tegangan efektif ada 17 ton, terus tegangan efektif 2 sebesar 19,3 ton. Lalu ada distribusi beban delta P1 sebesar 89,66, lalu ada delta P2 sebanyak 25,41. Selanjutnya adalah penurunan kelompok di kedalaman 15-17 meter dengan nilai Q sebesar 216, B 1,5, S 9.100 kg per cm, nilai SS 0,025, lalu kedalaman 17 meter sampai 26 meter, dapat nilai SC 0,14 meter. Lalu selanjutnya juga ada nilai S sebesar 0,165 meter. Kemudian ada penurunan tiang dengan diameter 0,4 Meyerhof dengan perhitungan yang sama, mendapatkan hasil sebagai berikut. Ya, berikut adalah perhitungannya dari metode penurunan. Dari kedalaman 15 meter sampai 17 meter, didapat nilai Q 365, nilai B2, nilai S 100 kg, sama tetap. Lalu ada penurunan kelompok di kedalaman 15 sampai 17 sampai 26,5 meter didapat hasil sebagai berikut. Lalu ada juga penurunan tiang diameter 0,5. Menggunakan metode Meyerhof, perhitungan yang sama yang dicari yang sama dengan D 0,5, Q 761,65 ton, kedalaman 22 meter, lalu nilai S didapat 0,038 meter. Lalu beban aksial yang didapat adalah 730 sama lebar PL cap 2,5, panjang PL cap 2,5, panjang tiang 22 meter, luas penampang 12,25, luas penampang 2,36, lalu tegangan efektif 17 ton, tegangan efektif 2, 19,3 ton.
Distribusi beban 59,63 dan distribusi beban 2 adalah 20,29. Lalu ada penurunan kelompok di kedalaman 15-17 meter. Dan dapat hasil sebagai berikut. Dan pada kedalaman 17 sampai 26 dapat hasil 0,12 meter. Lalu penurunan total adalah 0,13 meter. Dan berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.